Penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran membuat Presiden Amerika Serikat Donald Trump meradang. Lalu bagaimana nasib perundingan damai antara Iran dan Amerika Serikat di tengah beragam pernyataan Trump yang mempengaruhi tensi konflik? Kita bahas bersama pengamat politik Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Selamat malam Mas Hasibullah. Selamat malam, Mbak Dian. Ya, Mas Hasibullah, ini kan Iran nampaknya tarik ulur Selat Hormuz. Sementara ganjalan Amerika Serikat adalah soal nuklir Iran. Nah, masing-masing ini sama-sama punya tuntutan maksimal. Bagaimana Anda melihat asa untuk mengakhiri perang antara Iran dan Amerika Serikat? Ya, terima kasih Mbak Dian. Kalau kita ikutin perkembangan perang ini, konflik ini, kita sudah masuk di hari ke-12 di 279 kurang lebih dalam hitungan saya. Itu memang perkembangannya sangat dramatis ya dan sangat tidak stabil boleh dibilang begitu dan dalam perkembangan terbaru ini kembali kepada siaga lah, perkembangan siaga, terutama karena pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Donald Trump. Tapi saya ingin memberikan dua kerangka agar kita juga bisa memonitor di kedua belah pihak. Yang pertama bahwa ini ada perundingan dan yang kedua adalah ada lapangan, terutama Selat Hormuz dan Libanon dalam beberapa bagian. Nah, saya melihat perkembangan ini sangat ditentukan atau bertujuan untuk kedua dua wilayah ini. Jadi kalau kita melihat perkembangan di Selat Hormuz, eskalasi yang meningkat dalam beberapa jam terakhir itu sudah pasti diharapkan agar berdampak kepada perkembangan di perundingan. Sebaliknya, situasi di perundingan itu juga bisa berdampak kepada apa yang terjadi di lapangan. Nah, oleh karena itu saya melihat pertama dari sikap Iran yang katakanlah membuka tutup Selat Hormuz ini dalam dua kacamata. Yang pertama bahwa Iran terutama ketika Lebanon memasuki gencatan senjata itu ingin menunjukkan kepada dunia bahwa dia tetap tertib kepada norma yang dipegang, terutama terkait dengan komitmen terkait dengan gencatan senjata, di mana kalau Lebanon damai sebagai satu kesatuan wilayah atau kondisi kalau bagi Iran, maka itu akan menjadi alasan bagi Iran untuk membuka Selat Hormuz dan itu dia lakukan gitu. Tapi kemudian setelah Amerika melakukan sikap yang seperti disampaikan oleh Presiden Trump dalam tweetnya bahwa ya terima kasih lalu kemudian tapi pelabuhan kalian tetap kami blokade. Nah, itu menjadi indikasi yang tidak bisa diterima. Karena itu saya melihat sikap itu mencerminkan hal yang kedua yaitu perlawanan. Ada dua yang sekaligus dilawan oleh Iran dengan menutup kembali Selat Hormuz. Yang pertama perlawanan di lapangan di Selat Hormuz. Jadi mereka mencoba untuk vis a vis dengan apa yang dilakukan oleh Amerika dalam bentuk blokade pelabuhan. Oke. Jadi dia sudah mengaktifasi kembali Hmm. kartu mainnya yang sebelumnya sudah dipakai, tapi karena ada Amerika yang menggunakan hal yang sama, maka dia mengaktifasi kembali. Nah, Oke. perlawanan kedua yang tidak kalah penting, bahkan paling penting menurut saya, ini kepada dunia, termasuk Hmm. publik Amerika, untuk memberikan kesan bahwa yang mengontrol lapangan bukan tweetnya Donald Trump. Oke. Bukan pernyataan Donald Trump yang sudah Hmm. sampaikan berkali-kali dengan penuh optimistis, tapi yang ngontrol di lapangan tetap Iran. Karena itu dia lakukan blokade ulang, dia lakukan penutupan kembali, Oke. sehingga itu menimbulkan efek Hmm. di level narasi paling tidak bahwa Donald Trump Ya. tidak mengontrol pernyataan atau bahkan lapangannya sendiri. Oke, Dan Mas Hasibullah, yang juga jadi pertanyaan, lalu bagaimana membaca situasi saat ini, membaca nasib perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran di tengah situasi saat ini, apalagi masa gencatan senjatanya hanya tersisa 3 hari saja, apa yang akan terjadi ke depan? yang pertama, memang kedua belah pihak ini mempertahankan apa namanya ya superiority, mempertahankan filosofi tangan di atas. Mereka tidak ingin
terlihat lemah apalagi kalah di hadapan lawan. Dan saya melihat semakin ke sini mereka tetap berpegangan dengan itu semua. Walaupun di sisi lain jangan lupa kita tetap juga harus memberikan ruang di ruang perundingan juga mengalami yang disebut sebagai kemajuan. Saya mengikuti pernyataan dari kedua belah pihak, misalkan dari Amerika itu dinyatakan sendiri oleh Presiden Trump. Kemudian dari Iran itu disampaikan oleh Ketua Parlemen, itu sama-sama mengakui adanya perkembangan yang positif, walaupun kedua belah pihak memang mengakui ini belum mencapai kepada isu-isu yang paling sensitif, terutama tentang nuklir. Oke, Karena itu kalau saya baca dari semua itu, tetap ada kemungkinan 50-50 ini akan ada harapan paling tidak untuk perdamaian, walaupun mungkin paling tidak dalam bentuk perpanjangan waktu gencatan senjata. Itu paling realistis ya. Paling realistis adalah skenario terjadinya perpanjangan waktu gencatan senjata untuk memberikan waktu lebih cukup kepada para mediator, kepada para delegasi untuk melanjutkan diskusi yang ada. Skenario, baik. skenario terburuk untuk kembali kepada perang, tapi tetap aja ada harapan damai menurut saya. Mhm. Saya terus terang dengan perkembangan terbaru 50-50-nya agak lebih tipis lagi. Kalau sebelumnya ya Oke. beda 2 poin saya di antara perdamaian atau kembali ke perang. Baik, meskipun ada tarik ulur, tapi tentu harapan damai antara Amerika Serikat ini Anda baca masih berpeluang cukup besar ya. Terima kasih pengamat politik Timur Tengah Hasibullah Terima Satrawi kasih. sudah bergabung di Terima Kompas Malam. Sehat selalu Mas Hasibullah. Terima kasih. kasih.